Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya tentunya di channel Rian TV. Tentunya ketika kita mendalami sebuah hal perpolitikan atau kita ikut dalam hal perpolitikan atau kita cuma sekedar sebagai seorang yang mengamati dunia politik, kita tentunya akan tahu bahwa di dalam politik itu ada sebuah strategi yang digunakan untuk mematahkan lawan, untuk mencegah lawan bisa menang, untuk mencegah lawan bisa menguasai apa yang seharusnya ingin dia kuasai, seperti itu. Sehingga semakin kentara dan terlihat jelas dunia perpolitikan itu ketika masuk dalam sesi pilihan pemimpin, atau dalam arti kalau di Indonesia adalah pilpres, atau nanti ada yang namanya pilkada, seperti itu ya. Tentunya itu strategi banyak digunakan ya. Di pilpres kali ini ada 3 calon yang akan maju, yang sudah sah dan jelas sudah terdaftar di KPU. Itu ada pasangan Anies Caimin atau Imin disingkatnya. Kemudian ada yang kedua adalah Pagi, yaitu Prabowo Gibran. Kemudian yang ketiga, paslon nomor 3 adalah Gama atau Ganjar Mahfud. Ketiga pasangan ini tentunya menggunakan strategi masing-masing agar dirinya bisa diterima oleh masyarakat, agar dirinya bisa memenangkan dalam pilpres kali ini. Kita mulai dari paslon nomor 1. Strategi yang digunakan pada awal paslon ini dibentuk atau ingin mencalonkan sebelum daftar ke KPU secara sah, itu adalah strategi playing victim, di mana saat itu Anies Baswedan sebagai calon presiden dari koalisi ini itu sering mengungkapkan bahwa dirinya ini kalau mau maju ketika mau maju menjadi calon presiden ini itu dapat tantangan-tantangan ataupun penolakan atau semacam dapat rintangan-rintangan yang itu berasal dari kubu yang pemerintah sekarang, seperti itu. Bahkan katanya sampai yang paling jelek itu sampai ibaratnya dicegah agar Anies Baswedan itu tidak bisa maju melenggang ke pilihan atau sampai minimal mendaftar KPU, itu tidak bisa, katanya seperti itu. Kemudian kubu nomor 2 ini saya pikir kubu yang paling slow banget dan strategi yang digunakan itu sangat ibaratnya orang itu diam, tapi dia menunjukkan sesuatu hal prestasi yang dibanggakan, kemudian ingin melakukan sesuatu hal yang memang sekarang itu sedang berjalan dengan baik dan ingin melanjutkan secara totalitas, seperti itu. Itu strategi yang dimainkan sejak awal dan sampai sekarang masih seperti itu. Kemudian untuk paslon nomor 3 ini yang dulu di awal-awal itu memang menggunakan strategi yang namanya akan melanjutkan secara totalitas pada pemerintahan Jokowi. Tapi di tengah perjalanan waktu melihat Jokowi kemungkinan besar tidak mendukungnya, akhirnya semacam berubah haluan sampai akhirnya ikut menjelekkan Jokowi, sampai akhirnya ikut menyerang Jokowi. Dari ketiga strategi yang dijalankan, itu posisi yang paslon nomor 1 itu ada perubahan strategi yang digunakan. Sekarang ketika sudah masuk KPU, ada strategi yang digunakan, yaitu menyerang kubu lawan dengan dengan serangan-serangan yang di situ sebenarnya tidak terlalu fatal, atau sebenarnya serangan-serangan yang digunakan untuk menyerang itu sesuatu hal yang ecek, saya pikir seperti itu. Dan itu, tapi ada juga yang sampai menyerang yang namanya mengungkit masa lalu,
mungkin sesuatu hal yang sekarang dikerjakan seperti itu ya, kayak kemarin masalah pembelian pesawat dari Qatar itu kan kemarin dikritik. Itu yang mengkritik ada dua paslon ya, paslon nomor 1 dan nomor 2 ya. Sekarang sudah berubah strategi yang kemarin playing victim, sekarang berubah menjadi strategi menyerang karena dinilai kemarin itu tidak membawa dampak yang lebih baik lagi. Kita menuju ke paslon yang nomor 2. Paslon ini konsisten, di mana paslon ini ingin melanjutkan pemerintahan Jokowi secara totalitas, kemudian menambah fasilitas yang akan dibuat sebagai program, yaitu program makan siang, kemudian pemberian susu gratis, kemudian program-program unggulan yang lainnya. Dan paslon nomor 2 ini itu tidak terlalu kalau orang berjalan itu dia lurus, tidak senggol kanan kiri ya. Penting lurus, saya melakukan sesuatu hal yang baik, ini lurus, pokoknya seperti itu. Dan ternyata strategi yang digunakan oleh paslon nomor 2 ini itu jitu, dan sekarang menempati secara elektabilitas itu menempati nomor 1, dimana di angka hampir 50%, yaitu 46%-an ya, 46% sekian seperti itu. Dan sampai sekarang itu masih naik lagi kan, kemungkinan target yang memang dicanangkan itu adalah minimal 51% lah, 50 plus 1 ibaratnya seperti itu. Jadi kalau ada 50% dari pemilih plus 1 itu sudah 1 putaran, dan itu dicanangkan sampai sekarang ingin memenangkan Pilpres tahun 2024 ini 1 putaran. Dan itu saya pikir memang kalau 1 putaran ya itu ide yang bagus untuk menghemat biaya, untuk mencegah konflik yang lebih tinggi lagi nanti kalau dua paslon ini melaju seperti itu. Kemudian kita membahas yang paslon nomor 3, di mana strategi yang digunakan ini bingung ya. Kemarin itu mau mengikuti Jokowi secara totalitas, Jokowi kelihatan tidak mendukungnya, kemudian elektabilitasnya menurun tajam, bahkan sampai yang dulu berada di nomor 2 dan terpengaruh cuma beberapa digit saja, sekarang sudah terjun ya. Ibaratnya terjunnya nggak 1 tingkat 2 tingkat, tapi langsung terjun gitu, hampir ke dasar, karena sudah disaingi dilampaui oleh paslon yang dulunya nomor 3, yaitu paslon nomor 1. Tetapi sekarang strategi yang digunakan itu, yang kemarin menyerang Jokowi, sekarang sudah beralih ke memuji-muji Jokowi, mengaku paling Jokowi kembali seperti itu. Cuman masyarakat sudah menilai bahwa Anda sudah terlanjur berbuat seperti itu, dan ini sudah masyarakat mungkin sudah tidak respect lagi, mungkin seperti itu ya. Kalau orang ada yang mengatakan bahwa kemelinti seperti itu bahasa Jawanya ya, mungkin yang siapa yang kemelinti, yang cengengesan seperti itu ya, yang sering seperti itu ya, ada yang mengatakan kemelinti atau apa ya, sampai menyerang Jokowi. Sekarang malah beralih lagi yang paling Jokowi. Itu kan ini paslon yang paling bingung saya kira ya, sehingga sekarang mulai ditinggalkan paslon ini yang jadi strategi yang digunakan kemarin yang sekarang digunakan seperti itu memang sebagai sebuah strategi perang untuk menghancurkan ataupun mengalahkan musuhnya. Dan terbukti memang orang itu dalam dunia perpolitikan harus menggunakan strategi, dimana kalau strategi itu tidak pas maka akan blunder malah, dan akan menyerang balik, kemudian akan kalah sendiri. Dan itu terbukti di paslon nomor 3. Kemudian kalau strategi yang digunakan itu tidak mempan ya, yang dulu playing victim kemudian sekarang menyerang, apakah nanti akan mempan hanya sebuah prestasi yang bisa membuktikan bahwa ini benar-benar memang seperti itu atau tidak, seperti itu. Sehingga ada sesuatu hal yang baru, di mana kalau nanti ada 2 putaran, kalau ya itu nanti paslon nomor 1 dan 3 mau bergabung. Dan ini sudah terbit ya di podcast, salah satu podcastnya seseorang gitu ya, dimana
katanya pasangan nomor 1 dan 3 itu sudah sepakat ingin mengalahkan pasangan pagi seperti itu. Ya masyarakat yang menentukan nanti, bukan salah satu seorang politisi. Bagaimanapun strategi yang digunakan hanya mempengaruhi beberapa persen saja, karena masyarakat menilai bahwa orang yang sekarang itu adalah orang yang bisa bekerja. Seperti itu. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.